Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kita semua. Kita baca ayat hari ini dari Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, setelah keselamatan kita terima, kita harus menjaga baik-baik keselamatan itu dengan iman, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Dengan cara itulah kita mempertahankan agar keselamatan kita tetap ada atau eksis. Yudas 1 ayat 14b, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, Tuhan Yesus setelah perjamuan anak domba akan turun bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya untuk menghakimi orang-orang yang masih tertinggal di bumi karena ketidakpercayaan mereka. Orang-orang fasik, yang artinya orang-orang yang tidak percaya, ini dihakimin karena kata-kata nista yang diucapkan dan kata-kata buruk yang dikeluarkan, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu dunia. Yudas 1 ayat 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara, akan timbul pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Mereka akan mengejek, mencela cara hidup kita, iman kita, dan pengharapan kita sebagai umat percaya. Mari berpegang teguh dengan iman kita kepada Yesus Kristus dan bersandar pada pengharapan yang kita terima darinya. Dari Yudas 1 ayat 21-23, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan mereka, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, kita harus bisa memberikan kasih yang menunjukkan kalau kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang pribadi si kasih itu sendiri. Dan kita tidak sombong, tetapi berbelas kasihan kepada semua manusia yang non-believer. Dan di akhir zaman itu, khusus kepada unbeliever, kita berusaha untuk menyelamatkan mereka dengan sungguh-sungguh serius, dengan seperti merampas mereka dari kobaran api. Kita membenci perbuatan mereka yang penuh dengan keinginan-keinginan dosa, tetapi jangan membenci pribadi orangnya. Ayat yang harus menunjukkan pengharapan kita sebagai umat percaya diambil dari Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus sudah menjadi awal dari zaman ini dan dia sudah menjalani sampai terakhir. Jadi dia maha tahu. Dari Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikianlah renungan hari ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Maranatha.